Masih bersama dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, Alexander Ginting, dan ada sosiolog dari Universitas Indonesia, Mas Imam Prasojo. Saya ke Pak Alex dulu. Pak Alex, apa yang terjadi pada hari ini di Indonesia? Apakah hari ini kita bisa melihat angka yang memang bisa turun di satu waktu nanti, atau ini masih luar biasa? Ya, sesuai dengan arahan Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Ganip Warsito, pada rapat Satgas tadi sore, bahwa seluruh Satgas dan jajarannya harus ikut mendukung penguatan implementasi PPKM Mikro dan percepatan vaksinasi yang merupakan kunci utama pengendalian lonjakan COVID-19. Jadi lonjakan ini tentu ada parameternya. Parameternya itu adalah ditemukannya kasus aktif dan kasus positif yang meningkat pesat, bahwa lebih 51,12% itu meningkat jumlah kasus aktif, yaitu 142.000 sekarang. Kemudian juga angka kepositifan itu sudah 7,17%. Jadi dua hal inilah yang menjadi parameter kita untuk melihat di sektor hulu. Kemudian di sektor hilir, persoalannya adalah beberapa rumah sakit di 5 provinsi itu bed occupation rate, tempat tidur itu sudah meningkat di atas 70%. Dan kemudian ada yang masih memang di bawah 60%. Tetapi di pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatera sudah terjadi peningkatan yang tajam. Sehingga implementasi PPKM Mikro ini sebagai salah satu instrumen yang dilihat bisa untuk memberikan jalan keluar, untuk mengendalikan, mengawasi persoalan di hulu. Karena persoalan di hilir ini hanya bisa diselesaikan kalau di hulu bisa kita atasi. Dan kita sudah punya pengalaman PSBB, punya pengalaman dengan PPKM, termasuk juga PPKM skala mikro. Kalau kita lihat bulan Januari, kita juga mempunyai angka yang tinggi. Tapi dengan arahan Bapak Presiden, PPKM skala mikro bisa melandaikan. Kita menikmati masa pelandaian di bulan 3 dan bulan 4. Dan setelah libur yang panjang ini, kemudian muncullah kasus yang kita lihat sekarang, di mana ada terjadi pelonjakan kasus, dimulai dengan klaster keluarga, klaster perkantoran, dan juga akibat perjalanan libur panjang dan juga kerumunan-kerumunan. Saya ingat setiap kali habis libur panjang, seperti Januari lalu juga tinggi sekali. Dan sekarang juga habis mudik, betul ya? Ya, jadi artinya secara empiris PPKM skala mikro itu bisa melandaikan kalau kita lihat angka di bulan Januari. Sehingga oleh Bapak Presiden dan seluruh komite yang ada, maka PPKM skala mikro yang saat ini akan kita ketatkan, ini harus bisa lebih terimplementasi. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menegakkan peraturan, menegakkan hukum, tidak ada tawar-menawar, bahwa kalau sudah mikro lockdown, maka tidak ada lagi lalu lalang. Tidak ada melintas dari orang yang di zona hijau ataupun ke zona merah. Sehingga dalam PPKM yang akan mulai diketatkan ini akan mengatur bagaimana kegiatan perkantoran, kegiatan belajar mengajar, kegiatan sektor esensial, kegiatan restoran, di mana itu akan dilihat mana zonasi merah, mana zonasi lainnya, seperti hijau, kuning, ataupun oranye. Jadi saya konfirmasi Pak Alex, yang dinamakan zona merah ini nanti Pak Alex bisa jelaskan berapa angkanya, batasnya dan sebagainya, dan dilakukan lockdown lokal, tingkat RT, RW, bahkan sampai terbesar kelurahan. Betul demikian? Ya, jadi mulai dari RT, kalau dia ada 5 rumah tangga saja sudah merah, maka itu RT itu adalah mikro lockdown. Oh, RT, di tingkat RT 5 keluarga atau 5 rumah ini? Mohon maaf, 5 orang atau 5 rumah? 5 rumah. Jadi 5 rumah saja itu sudah, karena begini, kalau yang namanya ada di situ terkonfirmasi, maka orang yang bersama dengan terkonfirmasi itu adalah kontak erat. Dan kemudian yang kontak erat itu dengan yang bergejala itu sudah suspek. Ini semua harus menjadi sasaran dari tim pelacakan kontak. Mohon maaf, ini saya harus potong karena ini informasi yang menarik. 5 rumah ini dia katakan sudah harus lockdown RT-nya. Jadi nggak boleh ada yang keluar di RT itu atau bagaimana nanti? Ya, artinya kalau dia sudah di mikro lockdown berarti
aktivitasnya sudah dibatasi. Mhm. Jadi sebagai kasus terkonfirmasi, maka dia kan positif, maka dia adalah menular. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah kontak, maka dia aktivitasnya tidak boleh. Ya. Kemudian bagi mereka yang kontak erat dan kemudian bagi mereka yang bergejala, disinilah harus kita lihat peranan tim pelacakan kontak. Maka suksesnya PPKM skala mikro itu adalah bergeraknya tim pelacakan kontak. Tim surveillance, itu istilahnya. Tim surveillance ini nggak boleh mundur, nggak boleh turun. Dan tim pelacakan kontak bisa berhasil. Kalau testingnya baik. Testingnya baik, maka alat logistik testingnya juga harus banyak. Oke, baik, ini lakukan tracing penelusuran. Tapi saya ingin tanya begini, kalau yang tidak kena tracing, yang tidak kena penelusuran, di dalam satu RT itu, apakah bisa berlalu lalang mobilitas? Jadi bahwa kriteria zonasi dan skenario pengendalian wilayah, ini satu pengendalian. Jadi artinya kalau dia zona hijau, tidak ada kasus COVID di dalam satu RT. Ya. Kalau dia kuning, maka ada 1 sampai dengan 2 rumah dengan kasus konfirmasi positif. Oke. Dan ini harus bisa dimonitor selama 7 hari terakhir. Nah, bagaimana kalau dia oranye? Oranye maka ada 3 sampai 5 rumah dengan kasus konfirmasi. Kalau di rumah itu ada 1 orang aja positif, maka sisanya yang ada di rumah itu adalah kontak erat. Kalau dia bergejala, maka ini bisa suspek. Jadi oleh karena itu memang dalam tim pelacakan kontak harus kita lihat secara target. Mana yang konfirmasi, mana yang kontak erat, mana yang bergejala. Di dalam setiap orang kita ketemu ini yang harus dilakukan. Makanya tim pelacakan kontak harus mencari rasio. Berapa bulan yang lalu, satu yang terkonfirmasi, paling tidak kita mencari kontak eratnya 8 atau 9. Menurut teori harus 30 orang. Tetapi dengan 15 orang saja itu sudah baik. Sehingga memang itu 1 orang terkonfirmasi positif ya? Ya. Itu jadi sekitar 10 orang yang harus dikontak, harus di tracing, harus ditelusuri, harus diperiksa. Iya, harus diperiksa. Sehingga memang tim pelacakan kontak itu harus fokus. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, kemudian posko desa, posko kelurahan, itulah yang mengawasi mereka ini. Di dalam RT ini, geraknya, kebutuhannya. Karena bisa saja mereka yang di RT ini tiba-tiba sakit, perlu obat, perlu logistik esensial. Inilah peranan posko desa. Jadi kalau misalnya rumahnya tidak memadai, inilah yang akan dibawa ke isolasi mandiri yang terpusat. Tapi kalau dia sakit, maka dia harus diantar ke rumah sakit. Jangan orang sehat yang antar ke rumah sakit, karena dia akan menjadi kontak erat lagi, dan kemudian sakit lagi. Sehingga memang harus ada orang yang mengantar dengan APD yang lengkap. Inilah manajemen ini dimiliki oleh tiap kelurahan, oleh di pemerintah kota dan kabupaten yang ada? Ya, mulai dari posko desa, dan posko desa mengaktifkan Bapak RT dan Bapak RW. Posko desa sendiri nggak akan bisa kalau tidak mengaktifkan Bapak RT dan Bapak RW. Sehingga PPKM skala mikro itu membuat masyarakatnya menjadi subjek, tidak boleh menjadi objek. Karena kalau menjadi objek itu akan menjadi stigmatisasi. Sehingga PPKM skala mikro ini menjadi instrumen yang dimiliki oleh masyarakat untuk melindungi dirinya, melindungi keluarganya, dan melindungi warganya. Sehingga yang hijau tetap hijau, yang merah bisa turun menjadi hijau, lalu apakah dia menjadi oranye. PPKM mikro, lockdown lokal ya, saya boleh katakan itu yang kemudian menjadi resep yang saat ini dilakukan dan kemarin sempat berhasil setelah Januari naik, kemudian Februari mulai turun, Maret-April turun, dan kemudian sekarang kita naik lagi, kita berlakukan lagi. Saya ke Mas Imam. Mas Imam, ada komentar soal ini? Ya, ini saya kira perlu diperjelas ya, karena kalau saya melihat dari paparan Pak Erlangga, ya, misalnya zona merah, ya, itu menerapkan 75% work from home atau bekerja di rumah, artinya 25% itu masih bisa bergerak, gitu kan. Nah, jadi apakah itu artinya semua orang tidak bisa bergerak? Ya tidak, gitu. Kalau dalam pemahaman saya, gitu. Nah, terus kemudian misalnya restoran zona merah, misalnya, atau apa yang terjadi di kegiatan-kegiatan bisnis utama itu masih tetap bisa berjalan sebetulnya. Tetapi kegiatan ibadah di zona merah itu ditiadakan sementara.
Nah, jadi ini juga penting untuk difahami. Sementara yang zona lainnya, ya ada pengaturan yang nanti ini menunggu Kementerian Agama. Jadi ini banyak sekali informasi-informasi yang saya kira perlu diperjelas. Nah, terus kemudian bagaimana law enforcement-nya ya pada saat itu ditentukan kalau bukan zona merah itu work from home-nya itu 50%. Tapi kalau zona merah 75%. Nah itu secara teknis nggak mudah di lapangan. Ya. Kalau untuk kita membangun kepercayaan bahwa ini nggak semata-mata kita harus panik, kita harus parno ya, tapi kemudian ada sesuatu yang bisa kita bangun. Apa saran dari Mas Imam? Saya kira narasi yang lebih positif, saya kira harus dibangun. Ya sekarang ini kan zona merah itu seperti kayak stigma negatif. Tetapi kalau kita balik misalnya, mari kita bersama-sama membangun zona tangguh. Ya, jadi artinya ada semacam narasi positif. Ya. Jadi fokus misalnya kepada komunitas-komunitas yang tidak administratif, misalnya komunitas masjid, komunitas gereja, komunitas pasar. Mana wilayah-wilayah yang memiliki protokol kesehatan ya yang jelas, yang dirinci dan ada tidak panitia-panitia atau pelaksana-pelaksana lokal ya yang tidak semata-mata tergantung kepada aparat. Nah, kalau mereka itu mampu membangun semua perangkat-perangkat untuk tidak hanya sekedar aturan-aturan rinci dari masing-masing, tetapi juga ada champion-champion yang terorganisir. Nah, nanti dinilai di situ zona tangguh. Oke, jadi dimulai dari komunitas-komunitas yang kemudian membangun positif bersama, rasa positif bersama untuk kemudian bisa meninggalkan stigma zona merah meskipun tidak mengurangi kewaspadaan dari apa yang kemudian dilakukan di zona merah. Betul, betul. Dan yang paling penting adalah ketangguhan itu di-maintain ya, tidak hanya karena kemudian ada tsunami penularan ya, tetapi masyarakat itu terorganisir dan kemudian mempertahankan. Dan syukur-syukur itu dibiayai oleh pemerintah, tidak semata-mata hanya perangkat-perangkat pemerintah semata yang bekerja. Ini harus ada pelibatan yang masif, apalagi dalam situasi yang sangat kritis seperti sekarang. Terima kasih Mas Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia, dan Pak Alexander Ginting dari Satgas COVID-19. Terima kasih atas informasinya. Sehat untuk kita semua, sehat untuk bangsa Indonesia. Saudara, survei SMRC menyebutkan mayoritas publik ingin masa jabatan